Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah penuh makna. Semoga setiap langkah dan niat baik Anda selalu dilimpahi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa. Dia Allah, berikanlah ketenangan dalam hati dan pikiran kami, bukakanlah pintu hikmah dalam setiap kisah, dan lindungilah kami dari segala hal yang buruk. Amin. Kami mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share agar cerita-cerita inspiratif ini bisa menjangkau lebih banyak lagi saudara kita di luar sana. Dalam kisah kali ini, kita akan menyelami legenda Ratu Kidul, penguasa pantai selatan yang dipercaya sebagai sosok jin kuat yang menguasai lautan. Berdasarkan beberapa pandangan, Ratu Kidul diyakini bukan sosok perempuan seperti yang dikenal banyak orang, melainkan jin laki-laki yang dikutuk menjadi naga penghuni laut. Kisah ini mengajak kita untuk lebih berhati-hati terhadap kekuatan gaib yang ada di alam ini dan mengingatkan pentingnya berpegang pada ajaran Islam sebagai perlindungan sejati. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menguatkan iman kita semua. Selamat menyaksikan. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami di Chrono Islami. Cerita mengenai sosok Ratu Kidul telah mewarnai budaya Jawa selama berabad-abad. Ratu Kidul sering digambarkan sebagai ratu wanita yang penuh kuasa, menakutkan sekaligus mempesona, yang memerintah wilayah pantai selatan dan laut lepas di sekitarnya. Keberadaannya dipercaya bukan hanya legenda, melainkan sebagai entitas supranatural yang mampu mempengaruhi alam. Banyak orang datang untuk menghormatinya, meyakini bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengatur nasib manusia yang berani menghadapinya atau mencoba mengusiknya. Namun, ada teori lain yang lebih kontroversial yang mengatakan bahwa sosok Ratu Kidul sebenarnya bukan wanita. Beberapa kalangan spiritualis dan ahli mistis Jawa meyakini bahwa ia adalah sosok jin laki-laki yang mampu bertransformasi menjadi wujud perempuan yang cantik dan anggun. Teori ini didukung oleh kepercayaan bahwa jin mampu berubah wujud sesuai keinginan mereka, termasuk menjadi sosok yang sesuai dengan harapan manusia yang percaya kepadanya. Hal ini menjadi landasan kuat bagi sebagian orang untuk menilai Ratu Kidul sebagai entitas yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam beberapa kisah lisan yang beredar, dikatakan bahwa Ratu Kidul adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala kejadian misterius di pantai selatan. Kecelakaan kapal, hilangnya pengunjung, hingga ombak besar yang datang tiba-tiba seringkali dikaitkan dengan kemurkaannya. Banyak pula yang menyebutkan bahwa ia memiliki pasukan jin yang membantu menjaga kekuasaannya. Para pengikutnya kerap memberikan persembahan untuk menjaga agar laut tetap tenang dan tidak menimbulkan bencana di wilayah sekitar. Misteri mengenai siapa dan apa sebenarnya Ratu Kidul ini masih menjadi perdebatan hingga kini. Apakah benar ia adalah Ratu Jin wanita penguasa Laut Selatan? Ataukah sebenarnya ia adalah sosok jin laki-laki yang memilih wujud perempuan? Banyak orang yang masih merasa takut sekaligus penasaran untuk menyingkap tabir ini. Yang pasti, sosok Ratu Kidul menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa dan kisah-kisah mistis yang melekat di dalamnya. Keberadaan jin dalam kepercayaan agama diakui jauh sebelum penciptaan manusia. Dalam berbagai tafsiran agama, jin diciptakan dari api yang tidak berasap, dan mereka hidup di bumi sebagai makhluk pertama yang diberi kebebasan berkehendak. Jin memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti bergerak cepat, tak kasat mata, dan mampu berubah bentuk. Beberapa di antara mereka adalah makhluk yang taat, namun sebagian besar menolak perintah Tuhan dan lebih memilih menjalani kehidupan bebas sesuai kehendak mereka. Ketika penciptaan manusia dimulai, banyak jin yang merasa terancam dengan keberadaan makhluk baru ini. Manusia diberi kelebihan akal dan dipilih untuk menjadi khalifah di bumi. Namun, ada sekelompok jin yang merasa bahwa manusia tidak pantas mendapat tugas ini, terutama mereka yang dipimpin oleh iblis.
Mereka pun memutuskan untuk memberontak kepada Tuhan dan menolak untuk tunduk pada Nabi Adam, yang diciptakan sebagai manusia pertama. Menurut pandangan beberapa ulama, pemberontakan jin ini merupakan titik awal diusirnya mereka dari tempat-tempat suci di bumi. Mereka dianggap telah menentang ketetapan Tuhan, sehingga dihukum untuk hidup di tempat-tempat yang jauh dari peradaban manusia, salah satunya di wilayah laut yang luas. Laut kemudian menjadi tempat yang dihuni oleh berbagai jenis jin yang merasa dikhianati atau dihukum karena perbuatan mereka di masa lalu. Kisah ini menjadi landasan bagi kepercayaan bahwa laut merupakan wilayah kekuasaan jin yang penuh dengan misteri. Disinilah sosok seperti Ratu Kidul diperkirakan muncul sebagai bagian dari kumpulan jin yang diusir, memilih wilayah pantai selatan sebagai tempat bernaung dan membangun kekuasaan yang sampai kini masih dihormati dan ditakuti oleh masyarakat sekitar. Menurut salah satu teori, Ratu Kidul diyakini merupakan jin yang pernah bergabung dengan iblis dan pengikutnya dalam perlawanan kepada Tuhan. Ia adalah salah satu dari banyak jin yang menolak untuk tunduk kepada Nabi Adam, dan karena ketidaktaatannya, ia pun diusir dari bumi dan ditempatkan di laut yang dalam dan penuh misteri. Wilayah pantai selatan diyakini menjadi pilihan tempatnya bersemayam, membangun kekuasaan di antara ombak dan gelombang yang tak pernah surut. Banyak yang mempercayai bahwa Ratu Kidul memiliki sifat jahat dan menuntut penghormatan dari manusia. Ia dikenal temperamental dan tidak segan untuk menghukum mereka yang berani menentangnya. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa laut adalah tempat bersemayamnya banyak jin yang terusir dan pemberontak, yang menjadikan wilayah laut sebagai tempat persembunyian serta sumber kekuasaan mereka. Hadis ini sering menjadi rujukan bahwa jin-jin di laut adalah kelompok yang memiliki kekuatan besar dan sifat yang sulit dikendalikan. Dalam beberapa kisah rakyat, diceritakan pula bahwa Ratu Kidul sering menuntut persembahan dan kurban untuk menenangkan kemarahannya. Ia dianggap sebagai entitas yang memiliki kekuatan besar, yang bisa mendatangkan bencana jika tidak dipenuhi keinginannya. Tradisi ini kemudian berkembang di masyarakat pesisir yang percaya bahwa dengan memberikan sesajen di tepi laut, mereka bisa menghindari mara bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh sosok misterius ini. Kekuatan dan pengaruhnya yang luas membuat banyak orang menyembah atau setidaknya menghormati Ratu Kidul agar terhindar dari malapetaka. Meskipun ada yang menganggapnya sosok jahat, kehadirannya tetap dijadikan simbol penting dalam budaya Jawa, terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan laut. Sosoknya menjadi bukti nyata bahwa legenda dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib masih kuat dan bertahan di tengah arus modernisasi. Dikisahkan bahwa jin yang menentang perintah Allah tidak hanya diusir dari bumi, tetapi juga dikutuk menjadi makhluk yang berbeda. Sebagian ulama meyakini bahwa beberapa jin pemberontak ini mendapat hukuman berupa perubahan wujud menjadi naga, yang dikenal dalam mitologi sebagai makhluk besar, kuat, dan penuh kemisteriusan. Kutukan ini bukan hanya sekadar perubahan fisik, tetapi juga pengasingan permanen di wilayah laut, yang dianggap sebagai tempat penuh rahasia dan kekuatan besar. Hadis-hadis dan pandangan ulama menguatkan konsep bahwa laut adalah tempat kerajaan jin. Disinilah para jin yang terusir membangun kekuasaan baru mereka, jauh dari peradaban manusia. Laut tidak hanya menjadi tempat pelarian bagi mereka, tetapi juga pusat kekuatan, di mana mereka bisa hidup dengan aturan mereka sendiri tanpa gangguan dari dunia manusia. Dengan segala misterinya, laut menjadi rumah bagi makhluk-makhluk gaib ini, yang tidak segan untuk menghukum manusia yang berani mengusik kedamaian mereka. Dalam mitos Ratu Kidul, naga seringkali muncul sebagai penjaga dan simbol kekuatan yang terkait dengan dirinya. Naga ini dianggap sebagai manifestasi dari kutukan yang dialami para jin yang telah melakukan dosa besar. Beberapa kepercayaan lokal menganggap naga ini sebagai makhluk yang menjaga perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib, sekaligus melindungi kediaman Ratu Kidul dari gangguan luar. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai sosok yang menakutkan dan dihormati oleh mereka yang hidup di sekitar pantai selatan. Kutukan ini diyakini sebagai bentuk penghinaan dan hukuman abadi. Naga laut yang mengerikan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan besar,
tetapi juga melambangkan dosa dan pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh para jin terhadap perintah Tuhan. Sosok naga dalam mitos pantai selatan ini menjadi simbol nyata bagaimana penguasa laut telah mengalami transformasi dan penghukuman, menjadikan lautan tempat yang selalu dihantui oleh kehadiran makhluk-makhluk penuh dendam dan kuasa gelap. Dalam budaya Jawa, Ratu Kidul dikenal sebagai sosok perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa dan kekuatan yang besar. Ia dianggap sebagai ratu yang anggun, penuh pesona, dan seringkali digambarkan mengenakan pakaian adat Jawa yang mewah. Namun, teori ini mengusulkan pandangan yang berbeda, bahwa Ratu Kidul sebenarnya adalah jin laki-laki yang memilih untuk mengambil wujud perempuan. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menipu manusia dan mengukuhkan legenda dirinya sebagai sosok penguasa pantai selatan. Perubahan wujud adalah salah satu kemampuan jin yang terkenal, dan mereka kerap memanfaatkannya untuk mempengaruhi manusia. Dengan mengambil wujud perempuan, Ratu Kidul dianggap lebih mudah mendekati dan mendapatkan kepercayaan dari manusia yang menyembah atau memujanya. Penampilan perempuan yang anggun dan kuat juga dapat meningkatkan daya tarik mistis yang dimilikinya, membuat manusia tunduk pada mitos yang beredar di sekitarnya. Hal ini menjadi salah satu cara jin tersebut untuk menambah kekuatan dan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Di beberapa kepercayaan, jin laki-laki yang mengambil wujud perempuan diyakini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menyusup dan menguasai. Mereka percaya bahwa wujud perempuan memiliki kekuatan magis yang dapat memikat hati manusia, terutama karena sosok tersebut melambangkan keindahan sekaligus misteri. Dengan demikian, sosok Ratu Kidul berhasil menciptakan citra yang begitu kuat dalam budaya Jawa, menjadikannya sosok yang tidak hanya dihormati tetapi juga ditakuti. Misteri gender Ratu Kidul ini tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli spiritual dan masyarakat Jawa. Terlepas dari apakah ia benar-benar sosok perempuan atau jin laki-laki yang berwujud perempuan, Ratu Kidul telah menjadi legenda yang mengakar kuat. Banyak yang masih penasaran mengenai identitas aslinya, tetapi mereka yang mengerti bahaya yang menyertainya lebih memilih untuk membiarkan misteri ini tetap terselubung, sebagai bentuk penghormatan kepada sosok penguasa pantai selatan ini. Naga dalam berbagai budaya dan mitologi seringkali dipandang sebagai makhluk yang sakral dan penuh kuasa. Di banyak tempat, ia dihormati sebagai simbol kekuatan alam yang tidak terkendali, seringkali dikaitkan dengan air, api, atau elemen lain yang tak terduga. Dalam budaya Tionghoa, misalnya, naga adalah simbol keberuntungan dan kebijaksanaan, sementara dalam mitologi Eropa, naga seringkali diasosiasikan dengan penjaga harta karun yang sulit ditaklukkan. Namun, dalam teori ini, naga adalah simbol dari kutukan, sebuah bentuk hukuman bagi jin yang berani menentang perintah Allah. Peran naga dalam cerita ini adalah wujud dari dosa besar yang pernah dilakukan oleh jin yang memilih untuk melawan ketetapan Tuhan. Diubah menjadi makhluk laut yang besar dan menakutkan, naga ini menjadi lambang kekuatan yang penuh dendam dan kemarahan. Kehadiran naga di lautan diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai penjaga alam gaib, makhluk yang melindungi batas antara dunia manusia dan dunia jin, serta menjadi pengikut setia dari Ratu Kidul, sang penguasa pantai selatan. Dalam kepercayaan masyarakat pesisir, naga laut seringkali dianggap sebagai makhluk yang suci sekaligus berbahaya. Mereka percaya bahwa naga ini adalah pelindung yang akan menjaga wilayah pantai selatan dari serangan musuh atau gangguan manusia yang tidak hormat. Selain itu, naga juga melambangkan kekuatan yang tak tertandingi, memberikan perlindungan bagi mereka yang mempercayai kekuatan gaib laut, tetapi juga membawa ancaman bagi mereka yang mencoba melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan oleh alam. Naga dalam kepercayaan tradisional ini tidak hanya menjadi makhluk yang disegani, tetapi juga mengingatkan manusia tentang konsekuensi dari pelanggaran dan pembangkangan. Kutukan menjadi naga adalah peringatan abadi tentang bagaimana kekuatan besar bisa beralih menjadi hukuman yang tidak terhindarkan. Kepercayaan ini menegaskan bahwa meskipun naga adalah makhluk yang kuat, keberadaannya juga merupakan penanda dosa, sehingga manusia yang bijaksana akan menghormatinya, namun tetap waspada terhadap kekuatan yang terkandung dalam sosoknya.
Dalam beberapa hadis, laut disebut sebagai tempat kekuasaan bagi jin yang terusir dari daratan. Ulama meyakini bahwa makhluk gaib ini membangun kerajaan mereka di laut, jauh dari peradaban manusia, namun tetap memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi alam dunia. Teori ini menambahkan bahwa sosok Ratu Kidul, yang dikenal sebagai penguasa pantai selatan, sebenarnya adalah salah satu dari jin-jin yang membangun kerajaannya di kedalaman laut, menguasai wilayah yang tersembunyi dari pandangan manusia. Penggambaran laut sebagai kerajaan jin memberikan penjelasan lebih dalam mengenai posisi Ratu Kidul di mitologi Jawa. Sebagai penguasa laut, ia memanfaatkan kekuatan wilayahnya untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga jarak dari dunia manusia, namun tetap mengintai dan memperhatikan siapa saja yang berani mengganggu kedamaiannya. Kisah-kisah masyarakat pesisir Jawa yang berhubungan dengan misteri pantai selatan seringkali memperkuat pandangan ini, terutama ketika ada peristiwa yang dianggap sebagai tanda kemarahan atau campur tangan Ratu Kidul. Banyak cerita tentang orang yang hilang di pantai selatan sering dikaitkan dengan ulah jin penguasa laut. Dalam pandangan ini, jin yang dikenal sebagai Ratu Kidul memiliki kerajaan yang sangat besar di bawah laut, tempat ia memerintah makhluk-makhluk gaib lainnya. Kerajaan ini diyakini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi jin-jin yang terusir, tetapi juga menjadi pusat kekuatan dan ritual mistis yang sulit dipahami oleh manusia. Dengan adanya kerajaan di laut ini, jin seperti Ratu Kidul mampu memperkuat pengaruhnya di antara masyarakat. Sebagai penguasa gaib, ia dianggap memiliki kekuatan yang bahkan melebihi raja-raja manusia, terutama karena ia tidak terlihat dan memiliki kemampuan gaib yang bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di sekitar pantai selatan. Dengan demikian, kerajaan jin di laut ini menambah unsur misteri dan kehormatan terhadap sosoknya di dalam budaya Jawa. Legenda tentang Ratu Kidul seringkali melibatkan kisah-kisah para raja Jawa yang mendapatkan kekuatan atau perlindungan darinya. Dalam beberapa kisah, raja-raja ini digambarkan memiliki hubungan yang khusus dengan Ratu Kidul, yang dianggap sebagai sekutu atau pemberi kekuatan gaib bagi kerajaan mereka. Namun, dalam teori ini, kisah-kisah tersebut dianggap sebagai upaya jin jahat untuk memanipulasi para penguasa manusia, memanfaatkan ketertarikan dan ketergantungan mereka pada kekuatan gaib. Ratu Kidul, dengan wujudnya yang digambarkan sebagai wanita cantik, diyakini berhasil mempengaruhi raja-raja melalui pesona dan keindahan yang luar biasa. Dengan menguasai hati dan pikiran mereka, ia menanamkan pengaruhnya dalam kekuasaan manusia, membangun loyalitas dan ketakutan yang akan memastikannya tetap dihormati di dunia manusia. Hal ini memungkinkan jin tersebut untuk memperluas kekuasaannya tanpa perlu tampil sebagai sosok yang menakutkan atau berbahaya, tetapi justru sebagai sosok yang menarik dan berwibawa. Para raja yang terpengaruh oleh Ratu Kidul seringkali melakukan ritual atau perjanjian gaib untuk memohon perlindungan atau kesuksesan dari sang penguasa laut ini. Mereka menganggap bahwa bersekutu dengan Ratu Kidul akan memberikan mereka kekuatan yang tak tertandingi, baik dalam hal pemerintahan maupun perlindungan dari ancaman luar. Namun, dalam perspektif ini, sebetulnya jin tersebut hanya memanfaatkan mereka untuk memperkuat posisinya dan mendapatkan kekuasaan lebih besar di dunia manusia. Hubungan antara Ratu Kidul dan para raja Jawa menjadi salah satu simbol pengaruh besar yang dapat dimiliki oleh jin terhadap manusia. Legenda ini menggambarkan bagaimana jin bisa merayu manusia dengan janji-janji kekuatan atau keabadian, yang pada akhirnya memperbudak manusia di bawah kendali mereka. Pengaruh ini berlanjut dalam berbagai ritual dan tradisi yang ditujukan untuk menghormati Ratu Kidul, memastikan kekuasaannya tetap lestari di kalangan masyarakat. Pantai Selatan menjadi saksi berbagai ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menghormati dan memuja Ratu Kidul. Berbagai upacara, seperti larungan atau persembahan sesaji ke laut, dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari mara bahaya dan mendapat berkah dari penguasa laut. Teori ini berpendapat bahwa ritual-ritual ini sebenarnya adalah cara bagi jin jahat untuk memperoleh energi atau kekuatan dari manusia, yang tanpa sadar melakukan bentuk penyembahan kepadanya.
Kepercayaan terhadap Ratu Kidul yang dianggap sebagai pelindung laut membuat masyarakat menganggap bahwa memujanya adalah bentuk penghormatan yang harus dilakukan secara berkala. Dengan melakukan berbagai ritual, mereka berharap mendapat keberkahan atau keselamatan, terutama bagi para nelayan atau orang-orang yang harus beraktivitas di sekitar pantai selatan. Akan tetapi, dalam teori ini, ritual tersebut dilihat sebagai bentuk manipulasi jin, yang memanfaatkan ketakutan dan keyakinan manusia untuk memperkuat pengaruhnya. Jin seperti Ratu Kidul diyakini memperoleh energi dari penghormatan atau ketundukan manusia. Setiap kali ritual dilakukan, ia menerima energi atau kekuatan yang semakin memperkuat kedudukannya di dunia gaib. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi sang penguasa laut, yang posisinya tidak hanya diakui di kalangan jin, tetapi juga di kalangan manusia. Dengan demikian, ia bisa terus mempertahankan kekuasaannya dan mendapatkan tambahan energi dari rasa takut dan hormat manusia. Dalam pandangan ini, ritual-ritual yang dilakukan untuk Ratu Kidul sebenarnya bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah bentuk ketundukan yang diatur oleh jin tersebut untuk memastikan bahwa ia tetap dihormati dan diakui. Masyarakat yang tidak menyadari esensi di balik ritual ini terus melakukannya sebagai bentuk penghormatan, tanpa menyadari bahwa mereka turut memperkuat kekuatan gaib yang mungkin memiliki niat tersembunyi. Ritual-ritual ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap tradisi, ada kekuatan gaib yang tersembunyi yang kadang sulit untuk dipahami oleh manusia. Meskipun masyarakat mengenalnya sebagai sosok wanita cantik, kekuatan Ratu Kidul diyakini lebih dari sekadar daya tarik atau kecantikan. Legenda menyebutkan bahwa ia memiliki kemampuan sihir yang sangat kuat, kekuatan yang identik dengan jin-jin berbahaya yang berani melawan kekuasaan Tuhan. Kemampuannya menciptakan badai, menghilangkan orang, atau menyebabkan berbagai kejadian mistis di laut adalah bagian dari sifat jahat yang tetap melekat padanya, meskipun ia berusaha tampil sebagai sosok yang anggun di mata manusia. Legenda menyebut bahwa Ratu Kidul memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya menjadi sosok apapun, namun ia lebih sering mengambil wujud seorang wanita yang mempesona. Hal ini dipercaya untuk menipu manusia, membuat mereka terlena dan mudah dipengaruhi. Sosok perempuan cantik yang ditampilkan hanya lapisan luar dari kekuatan yang sangat berbahaya, yang mampu memikat sekaligus menghancurkan siapa saja yang mendekatinya. Di balik keindahan rupa yang sering digambarkan, Ratu Kidul memiliki kekuatan sihir yang tak tertandingi. Beberapa raja Jawa bahkan disebutkan melakukan perjanjian dengannya untuk mendapatkan kekuatan atau perlindungan, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosok ini terhadap para penguasa di masa lampau. Namun, dalam pandangan ini, semua itu hanyalah trik jin jahat yang ingin memperkuat posisinya dengan memanfaatkan kepercayaan dan ketakutan manusia. Kemunculan dan kekuatan Ratu Kidul menjadi misteri yang selalu menimbulkan rasa takut sekaligus hormat di kalangan masyarakat. Kemampuannya untuk mengendalikan lautan, menguasai jin lain, dan mempengaruhi kehidupan manusia di pesisir menjadikan sosok ini tidak hanya sekadar legenda, tetapi juga figur yang dipuja dan dihindari dalam waktu bersamaan. Keberadaannya yang penuh misteri, baik sebagai naga atau wanita cantik, tetap menjadikan Ratu Kidul sebagai salah satu sosok yang paling ditakuti dan dihormati dalam budaya Jawa. Meskipun zaman terus berubah dan modernisasi berkembang pesat, pengaruh Ratu Kidul di pantai selatan tetap terasa hingga kini. Banyak orang masih mempercayai bahwa siapa saja yang bersikap tidak sopan atau tidak menghormati aturan tak tertulis di kawasan pantai selatan akan mengalami kejadian mistis, bahkan bisa dipanggil ji ke laut. Fenomena hilangnya pengunjung secara tiba-tiba, ombak besar yang datang tanpa peringatan, atau perasaan seperti diawasi di sepanjang pantai seringkali dikaitkan dengan kekuatan gaib Ratu Kidul. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zaman telah berubah, rasa takut terhadap penguasa laut masih sangat nyata di kalangan masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa jin yang disebut sebagai Ratu Kidul ini tidak pernah benar-benar menghilang, tetapi tetap ada di sana, mengawasi dan menunggu. Mereka yang ingin berwisata ke pantai selatan seringkali diberi peringatan untuk tidak memakai pakaian berwarna hijau atau melakukan hal-hal yang dianggap tidak sopan.
Warna hijau diyakini sebagai warna kesayangan Ratu Kidul, dan memakainya dianggap sebagai undangan bagi jin tersebut untuk membawa pengunjung itu ke dalam wilayahnya. Pengaruhnya dalam kehidupan spiritual masyarakat seolah tak pernah hilang, meskipun banyak yang tidak melihatnya secara langsung. Kisah-kisah tentang pengalaman mistis di pantai selatan tidak hanya dipercayai oleh masyarakat Jawa, tetapi juga menarik perhatian para peneliti supranatural. Mereka yang pernah mengalami langsung merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang memaksa mereka untuk menghormati aturan di pantai itu. Bahkan, ada laporan mengenai orang-orang yang tersesat tanpa arah atau merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat ketika berada di pantai tersebut. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa kekuatan Ratu Kidul masih mengintai di balik laut, menjaga agar wilayah kekuasaannya tetap dihormati. Bagi masyarakat sekitar, mempercayai dan menghormati Ratu Kidul adalah bagian dari kearifan lokal yang sudah mengakar. Pengaruhnya yang kuat tidak hanya menjadi legenda semata, tetapi juga bagian dari aturan tak tertulis yang harus dipatuhi oleh siapa saja. Masyarakat percaya bahwa ketidakpatuhan bisa mendatangkan bencana, baik berupa hilangnya nyawa atau gangguan yang tidak kasat mata. Rasa takut dan penghormatan yang ada hingga kini menunjukkan bahwa legenda Ratu Kidul tetap hidup dan terus menjadi bagian penting dari spiritualitas di pantai selatan. Teori yang menyebutkan Ratu Kidul sebagai sosok jin yang menguasai laut, bukanlah hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah peringatan akan kekuatan gaib yang tidak boleh diremehkan. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai selatan diajarkan untuk memperlakukan laut dengan penuh rasa hormat dan kehati-hatian. Legenda Ratu Kidul sebagai penguasa pantai selatan memberikan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib yang tak terlihat. Mitos ini menjadi cermin dari kepercayaan lokal yang telah berakar dalam budaya Jawa, menunjukkan bahwa ada kekuatan di alam yang harus dihormati. Teori yang mengaitkan Ratu Kidul sebagai jin yang terkutuk menggambarkan bahwa kekuatan supranatural tersebut tidak selalu berarti baik. Justru, di balik daya tariknya sebagai Ratu Laut, ia dianggap sebagai sosok yang perlu diwaspadai dan dihormati agar tidak membawa bahaya. Kisah ini mengajarkan bahwa pentingnya menghormati alam dan kekuatan yang tidak terlihat, bukan sekadar untuk keselamatan, tetapi juga sebagai pengingat akan kekuatan Sang Pencipta yang melampaui pemahaman manusia. Melalui cerita ini, masyarakat diingatkan untuk bersikap bijak, rendah hati, dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia yang penuh dengan misteri. Di era modern ini, ajaran Islam menjadi panduan penting bagi umat dalam menjaga keseimbangan antara dunia spiritual dan kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam mengajarkan umat untuk selalu tawakal, berserah diri, menghormati alam, dan menjaga akhlak terhadap sesama makhluk, termasuk ciptaan Allah yang tak kasat mata. Dengan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam, umat dapat menjauhkan diri dari perilaku syirik, mempersekutukan Allah, dan menghindari pengaruh negatif dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan tauhid. Ajaran Islam juga memberi panduan dalam menghadapi fenomena mistis seperti Ratu Kidul dengan cara yang bijak dan tidak melampaui batas. Ketika Islam melarang menyembah atau memuja selain Allah, hal ini menjadi pengingat bahwa semua makhluk, termasuk jin dan kekuatan gaib, adalah ciptaan Allah yang tunduk pada kekuasaannya. Islam mengajak umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya dari segala bentuk gangguan. Di tengah kemajuan zaman yang membawa tantangan spiritual dan moral, ajaran Islam tetap relevan sebagai sumber petunjuk hidup. Islam memberikan pedoman untuk menjalani hidup dengan lurus dan damai, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam mengingatkan umat untuk tetap beriman, menjaga akhlak, serta senantiasa meminta perlindungan dan rahmat dari Allah dalam setiap langkah kehidupan. Kisah Ratu Kidul dan penguasa pantai selatan telah lama mewarnai budaya dan keyakinan di Nusantara. Terlepas dari bagaimana kita memandang cerita ini, ada pelajaran penting yang bisa diambil tentang rasa hormat terhadap alam, kekuatan yang tak terlihat, serta kebijaksanaan dalam memahami misteri kehidupan. Namun, sebagai umat yang beriman,
penting untuk selalu kembali kepada ajaran tauhid, yaitu hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan memegang teguh keimanan dan tidak terjebak dalam kepercayaan yang melenceng, kita dapat terhindar dari bahaya dan lebih memahami peran kita sebagai manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Semoga kisah ini dapat mengajak kita untuk tetap waspada, rendah hati, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama. Terima kasih sudah menonton, dan ingatlah selalu, ada yang lebih besar dari kita di dunia ini, dan kita harus menjaganya dengan sikap yang benar. Ya Allah, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan perlindungan MU kepada kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam memahami setiap tanda dan pelajaran yang Engkau hadirkan di dunia ini. Jauhkanlah kami dari segala bentuk gangguan yang tidak terlihat, dan kuatkanlah iman kami agar selalu teguh berpegang pada ajaran-Mu. Bimbinglah kami untuk senantiasa berserah diri hanya kepada MU, serta jadikanlah kami hamba yang bersyukur dan penuh kehati-hatian. Mudahkanlah langkah kami di dunia, dan jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai jalan menuju kebaikan dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Amin. Semoga doa ini senantiasa menyertai kita dalam menghadapi kehidupan, memberikan kedamaian, dan menjaga kita dari segala hal yang tidak baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini bersama kami. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran berharga dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Jaga selalu diri dan hati, tetap rendah hati, dan jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berbuat kebaikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.